Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna. Selamat datang di episode baru Ensiklopedia Komunikasi di channel @ensiklopedia_komunikasi. Saya Ina Hendrati, host podcast ini yang selalu mengupas isu komunikasi sehari-hari. Hari ini kita bahas topik yang sedang hangat, bagaimana kampanye LGBT menjangkau anak-anak lewat film dan komik. Kita akan tanya jawab langsung dengan pakar komunikasi dari Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. M.E. Fuadi. Selamat mendengarkan. Halo Pak Fuadi. Terima kasih sudah bergabung di podcast kami. Sebagai pakar komunikasi, Bapak telah meriset jangkauan konten LGBT terhadap anak-anak. Bisa ceritakan dulu apa temuan utama dari riset Bapak? Terima kasih undangannya. Riset saya fokus pada bagaimana konten LGBT menyebar ke anak-anak melalui media seperti film, komik, dan media sosial. Temuan utamanya, isu ini sudah masuk ke ruang keluarga tanpa disadari. Misalnya, puluhan ribu akun di media sosial yang membahas LGBT mencapai ratusan juta reach. Bayangkan, ada ratusan juta pasang mata yang melihatnya, termasuk anak-anak. Bapak, wow, angka yang fantastis itu. Jadi, konten ini benar-benar menjangkau anak-anak ya, Pak? Bagaimana caranya masuk ke ruang keluarga? Benar sekali. Tema LGBT hadir melalui tayangan televisi, film, komik, dan percakapan di media sosial yang mudah diakses anak-anak dan remaja. Tanpa disadari, ini sudah beberapa film Disney seperti Zootopia 2016, Beauty and the Beast 2017, hingga Lightyear spin-off Toy Story 2022 mengandung elemen LGBT. Selain itu, komik yang sering dibaca anak-anak juga ikut menyebarkan. Anak SD sekarang akses manga Jepang, manhwa Korea, atau manhwa China dengan tema percintaan sesama jenis. Menarik. Banyak orang tua menganggap film anak seperti produksi Disney aman. Tapi riset Bapak sebut ada konten LGBT di sana. Seperti genre boys love atau yaoi, atau girls love atau yuri. Romansa digambarkan halus, tapi nilai-nilainya melekat tanpa sadar. Ini temuan real dari lapangan. Anak-anak SD rentan meniru apa yang mereka baca. Mereka tidak hanya membaca komik bergenre itu, tapi juga menggambar komik serupa sendiri. Kreatif memang, tapi kontennya meresahkan karena tak sesuai norma dan agama. Sayangnya, orang tua dan guru sering tak tahu akses media yang dilakukan anak-anak ini. Bisa beri contoh spesifik? Itu mengkhawatirkan. Apakah ada bukti real di lapangan, Pak? Misalnya, bagaimana anak-anak merespons konten ini? Bahkan film superhero yang dianggap aman pun terlibat. Ceritakan lebih lanjut, Pak. 4. Film superhero berpotensi memengaruhi pola pikir anak terhadap LGBT. Contohnya, di seri The Flash, ada superhero pria yang berpacaran dengan pria lain. Di Supergirl, kakak perempuannya berpacaran dengan sesama perempuan. Orang tua pikir ini hiburan biasa, tapi sebenarnya ada kampanye tersirat. Peran orang tua krusial. Mereka perlu berkomunikasi dan menanamkan nilai agama di rumah agar anak paham pergaulan baik sesuai agama. Lalu, apa solusi dari perspektif komunikasi, Pak? Bagaimana orang tua dan guru bisa tangani ini? Bagaimana dengan peran sekolah? Perhatikan perkembangan anak dalam pergaulan dan akses media. Membatasi dan mengawasi konten bukan hal buruk, malah melindungi hak asasi anak. Guru harus tahu perkembangan muridnya. Diperlukan kegiatan media literasi dan konseling di sekolah untuk orang tua dan siswa. Anak-anak yang punya orientasi atau pergaulan berbeda jangan diabaikan atau didiskriminasi. Butuh pendekatan tepat untuk arahkan mereka ke hal-hal baik. Terima kasih banyak Pak Fuadi atas insight berharga ini. Penjelasan Bapak benar-benar membuka mata kita soal dampak media pada anak. Untuk pendengar, yuk diskusikan di komentar channel @ensiklopedia_komunikasi. Sama-sama, senang berbagi. Suara komunikasi, kata demi kata membentuk makna.